Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang disusun oleh GD Bagus Mahesa Kumara, AA Sagung Laksmi Dewi, dan Diah Gayatri Sudibya, memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Yang pertama, pendahuluan. Hukum adalah sarana untuk mengatur kontrol sosial di masyarakat. Hukum juga bertugas menjaga pola tingkah laku masyarakat. Anak harus mendapatkan haknya untuk bermain dan belajar. Tetapi apabila anak melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan hukum. Undang-undang mengatur tentang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan pengganti dari undang-undang mengatur mengenai pengadilan anak. Karena undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan hukum untuk melindungi hak-hak anak. Anak nakal ialah anak yang melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam KUHP pasal 365. Unsur-unsur dalam pasal ini mengandung unsur kekerasan. Tindakan pencurian adalah suatu tindak pidana yang kebanyakan akhir-akhir ini sering terjadi di sekitar kita. Tindak pidana pencurian biasanya dilakukan oleh pelaku yang ekonominya rendah. Contohnya, keadaan ekonomi pelaku untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Dan juga jenjang pendidikan yang rendah. Tidak jarang anak-anak juga melakukan perbuatan mencuri dikarenakan anak dipengaruhi faktor lingkungan dan juga anak ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak tidak jarang juga dilakukan menggunakan kekerasan fisik untuk melancarkan aksi tersebut. Anak melakukan hal tersebut dikarenakan anak menirukan atau dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua dalam hal ini harus terus mengawasi anaknya agar mereka tidak salah pergaulan dan menjadi anak jalanan. Respon masyarakat terkait dengan masalah anak jalanan, menilai anak jalanan mengganggu keindahan kota dan rentan terhadap kejahatan. Persepsi dan respon masyarakat terkait penanganan anak dan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Kendala dalam pelaksanaan program stagnasi anak jalanan adalah hilangnya rasa malu anak sendiri. Masyarakat dapat mengetahui apa penyebab naiknya anak jalanan. Anak merupakan subjek hukum juga. Harus patuh tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, tapi berbeda dengan perlakuan hukum orang dewasa, dikarenakan anak mendapatkan suatu perlindungan hukum bagi anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak adalah dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus anak, berdasarkan keputusan Kepala Negara Republik Indonesia atau pejabat lain. Ditunjuk oleh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada penelitian sebelumnya, melakukan penelitian di Polres Boyolali dengan temuan penyidik anak melakukan proses penyidikan untuk memperoleh keterangan dari terdakwa dengan metode kekeluargaan dan menggunakan bahasa yang baik serta mudah dipahami. Yang selanjutnya metode. Metode penelitian yang dipakai di dalam penulisan ini ialah metode normatif, yaitu berdasarkan studi pustaka, menggunakan cara membaca, serta mengkaji dari materi yang dibahas dalam skripsi ini, serta menggunakan bahan sekunder yang didapatkan oleh beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis, yaitu dengan meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.